Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mangkubumen Wetan Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Mangkubumen Negeri Surakarta, yang kami hormati Ibu Mentor MOOC P3K Pemerintah Kota Surakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Perkenalkan, saya moderator untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan inti, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam masukan dari mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara
Acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Tiken kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah pada siang hari ini kita masih dipertemukan di sini, berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan, menghadiri kegiatan seminar dalam rangka orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih kepada para hadirin menghadiri kegiatan seminar ini. Kegiatan seminar ini adalah merupakan rangkaian dalam rangka orientasi pemerintah instansi pemerintah Kota Surakarta. Dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini, yang mana kegiatan seminar ini bisa mencerminkan bagaimana ASN mengenal dan juga berpartisipasi langsung dalam kegiatan etika dan juga nilai-nilai sebagai seorang ASN, bisa mencermati, bisa melaksanakan dan mengimbangi bagaimana cara-cara etika dan nilai sebagai seorang ASN pendidikan. Semoga seminar kali ini berjalan dengan baik dan hasilnya lebih baik dan bisa menginspirasi pada teman yang lainnya yang nanti akan melaksanakan. Semoga saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Niken Setiawarini yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah pemaparan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Resmi. Kepada Ibu Sri Resmi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mohon izin Kepala Sekolah, Monitor, Mentor, Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon izin di sini saya akan menyampaikan hasil seminar laporan saya tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Dengan presentasi ini semoga kita nanti berbagi kebahagiaan bersama, karena bahagia sendiri, excited sendiri itu tidak enak. Enaknya berbagi kebahagiaan bersama-sama. Untuk seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, jadi disusun oleh saya sendiri, selaku guru BSK di sini, dengan judul penerapan Gemati Saben Dino, yaitu gerakan minum air putih setiap hari pada siswa SD Bumi Wetan Surakarta
ajaran 2024-2025. Waktu pelaksanaan orientasi saya sendiri dimulai dari tanggal 3 September sampai 23 Oktober untuk angkatan 1 sampai 3. Serangkaian acara telah saya lewati dan terakhirnya adalah seminar ini. Dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. PPK juga mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk tugas utama guru sendiri yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Beban kerja guru bimbingan dan konseling adalah menampung bimbingan konseling paling sedikit 150 peserta dalam 1 tahun. Kewajiban dan tanggung jawab guru sendiri, guru berkewajiban mencatatkan pembelajaran atau bimbingan yang bermutu, bernilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi serta didik dalam pembelajaran. Guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Kalau ada sudah kewajiban, sekarang adalah hak guru. Hak guru itu ada 15 orang lebih. Yang pertama hak atas gaji dan tunjangan yang sesuai. Yang kedua hak untuk menentukan metode pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga hak atas perlindungan hukum dan keamanan. Keempat, hak atas fasilitas pendukung pengajaran yang memadai. Yang kelima, hak atas akses informasi mengenai kondisi dan kemajuan siswa. Yang keenam, hak atas kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diri. Hak atas pengakuan atas prestasi dan karya. Yang kedelapan, hak atas penilaian yang adil dan objektif. Yang selanjutnya, hak atas kesejahteraan dan kesehatan kerja. Yang ke-10, hak atas perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi. Yang selanjutnya, hak atas partisipasi dan pengambilan keputusan. Yang ke-12, hak atas kesetaraan dalam kesempatan kerja. Yang ke-13, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak atas perlindungan hak cipta, dan hak atas pengakuan dan kemampuan. Ini disebut hak guru. Untuk seminar ini tempat pelaksanaan di SD Pondok Wetan Surakarta. Untuk misi, visi sekolah sendiri yaitu terbentuknya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas berkarakter, menguasai feedback, dan berwawasan lingkungan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Dan untuk misi sekolah ini sendiri yaitu membentuk generasi yang patuh pada perintah agama dan menjaga anak sesuai syariat agama. Selanjutnya menanamkan
kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Misi yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat yaitu mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital. Misi sekolah yang kelima yaitu menguasai iptek, membentuk generasi yang terampil dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi yang keenam yaitu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keluarga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Untuk kepala sekolah sendiri di sini ada Ibu Niken, setiap ini SPD SD. Lalu untuk mentor saya MOC ketiga ini yaitu Ibu Panji Sejati, wali kelas 5, wali kelas 6. SD Komplementar Surakarta. Yang judul penerapan Gematika Berbina tadi, saya ambil identifikasi isu. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran akan manfaat air putih. Yang kedua, pengaruh iklan dan kebiasaan konsumsi minuman lain atau minuman berwarna. Yang ketiga, kurangnya pemahaman orang tua tentang kebutuhan air anak. Yang keempat, kurangnya edukasi tentang gaya hidup sehat di sekolah. Yang kelima, dampak kesehatan jangka panjang. Yang terakhir, upaya promosi dan program sekolah kedepannya. Dalam merancang dan melaksanakan kegiatan ini ada tahapan yang pertama yaitu konsultasi. Saya berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah dan mentor. Yang kedua merencanakan atau merancang aktualisasi. Yang ketiga membuat aktualisasi. Yang keempat melaksanakan aktualisasi dan yang terakhir adalah evaluasi. Dalam tahap konsultasi sendiri mengkonsultasikan perancangan kerja kepada kepala sekolah dan mentor. Untuk hasil atau metodenya, alhamdulillah mendapatkan persetujuan dari ibu kepala sekolah dan mentor. Dan penerapan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pada pelayanan. Dan terbentuklah judul penerapan Gemati Sabelino gerakan minum air putih setiap hari pada sekitar di SD Komplementar Kota Surakarta tahun 2024. Yang kedua yaitu merancang aktualisasi dengan tahapan yaitu merancang kegiatan dalam pembiasaan hidup sehat untuk sekolah didik dengan hasil memperoleh masukan dan motivasi serta mendapatkan ide. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kemarin dalam perancangan aktualisasi ini saya mendapatkan kredit karena kontribusi dari teman-teman juga. Jadi mengenai masukan dan motivasi dari teman-teman akhirnya akan melaksanakan program ini kembali satu bulan ini dengan penerapan yang berakhlak yaitu kompeten. Perancangan kegiatan ini menjadi perancangan kegiatan yang menyenangkan. Jadi karena latar belakang kebiasaan minum air putih itu sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar yang berada pada masa pertumbuhan. Namun banyak anak-anak SD yang cenderung mengabaikan pentingnya air putih karena mungkin merasa lebih segar karena hawanya panas seperti ini, merasa lebih segar minum yang berwarna, minum yang manis-manis karena yang manis itu belum tentu menyehatkan. Ya, dan yang manis belum tentu memberi harapan, benar juga itu. Berdasarkan hasil identifikasi isu tadi, perlu adanya program atau kegiatan yang dapat mengedukasi dan mendorong anak-anak agar gemar minum air putih secara rutin. Untuk tujuannya sendiri, meningkatkan kesadaran anak-anak di SD Komplementar ini akan pentingnya minum air putih dan menumbuhkan kebiasaan minum air putih secara rutin setiap hari di lingkungan sekolah
ataupun rumah. Jadi anak-anak itu kalau olahraga sudah sering saya pastikan harus olahraga harus minum air putih. Dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut juga harus ada koordinasi juga dengan orang tua, guru, dan siswa. Jadi semuanya berperan aktif dalam mempromosikan gaya hidup sehat dengan konsumsi air putih yang cukup. Selanjutnya, di sini saya membuat aktualisasi dengan tahapan memberikan edukasi rutin di sekolah dan mengintegrasikan kebiasaan sehat serta berkolaborasi antara sekolah dengan orang tua dengan tujuan mendapatkan hasil mendorong kebiasaan kembali minum air putih pada anak SD 60 Wetan. Dengan penerapan nilai dalamnya adalah akuntabel dan adaptif. Dalam pelaksanaan aktualisasi sendiri, dengan tahapan melakukan sosialisasi kepada murid dan orang tua, kita akan selaras ya. Jadi di sekolah juga adanya kurang minum air putih, di rumah juga didukung dan didorong untuk minum air putih juga. Kalau di sekolah dukung gerakan air minum putih, di rumah dikasih air karbonasi sudah sejalan ya. Itu hasilnya mungkin nanti pembuatan poster edukatif yang bisa digunakan di kelas-kelas dan mungkin program membawa botol minum ke sekolah. Jadi membawa botol minum yang berisi air putih dan bisa saja nanti setiap kelas mungkin disediakan juga galon untuk air putih. Jadi bisa untuk bersilaturahmi dan memberikan kartu kontrol. Ini maksudnya adalah memberikan kartu untuk pengecekan. Hari ini sudah minum berapa liter atau sudah minum air putih atau belum, seperti itu kartu kontrolnya. Dengan penilaian penerapan nilai berapanya adalah berorientasi layak dan kompeten. Setelah dilakukan tahap aktualisasi, terakhir adalah melakukan evaluasi aktualisasi. Itu dengan tahapan memberikan evaluasi dengan hasil terlaksananya kegiatan evaluasi dan kembalinya anak terhadap minum air putih dengan penerapan nilai berakhlak berorientasi pelayanan dan kompeten. Melakukan evaluasi aktualisasi yaitu dengan penilaian kartu kontrol minum air. Guru bisa mengecek kartu kontrol setiap siswa dan memberi apresiasi untuk siswa dengan konsumsi air yang baik. Yang kedua, memberi penghargaan kelas terbaik dalam lomba kelas mungkin dari lomba sehat yang konsisten menjalankan kebiasaan minum air putih selama kegiatan. Yang terakhir yaitu program ini dapat berlanjut sebagai kebiasaan rutin dan seolah dapat menambahkan kegiatan berkala untuk terus mendorong konsumsi air putih seperti inspeksi lingkungan terhadap kartu kontrol minum serta pembaruan fasilitas air di sekolah. Oke, terima kasih dari saya. Pemaparan saya hari ini cukup. Ya, mungkin ada kata-kata hari ini ya. Dalam setiap orang ada pelajaran yang tersembunyi. Hari ini semoga apa yang kita bahas tadi bisa menjadi obat bagi hati yang tersakiti. Yang mereka butuhkan adalah berbagi, bukan hanya janji. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah menyampaikan hasil laporannya. Kesimpulan dari apa yang disampaikan Ibu Sri adalah meningkatkan kesadaran anak-anak dan kebiasaan baik terhadap pentingnya mengkonsumsi air putih dan juga mendorong peran orang tua guru untuk mempromosikan gaya hidup sehat dengan meminum air putih. Baik, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Mohon kepada Bapak Ibu guru dipersilakan apabila ada yang mau bertanya. Baik, silakan Bu Nina. Ada pembayaran
Dari apa? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Sri Rezeki. Saya rasa sangat bagus sekali ya. Saya mau menanyakan Bu Sri Rezeki dengan program Kemaksa kedua tadi, apakah Bu bisa menjelaskan dampak positif dari program tersebut kepada anak-anak kita, terutama seperti ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih, langsung saja saya jawab ya. Untuk dampak positifnya dari program ini adalah pembiasaan anak itu kembali dengan minum air putih. Karena selama ini iklan di mana-mana itu tentang minuman berwarna, minuman berasa itu lebih menarik. Apalagi musim seperti ini, panas seperti ini, mungkin anak-anak lebih tertarik dengan minuman berasa karena mungkin menyegarkan. Padahal sebenarnya air putih itu lebih menyehatkan. Berkonsumsi air putih setiap hari itu bisa meningkatkan kesehatan dalam tubuh kita. Ya, karena mungkin selama ini orang tua pun juga sama anak saya sudah minum banyak. Jadi yang diminum itu adalah bukan air putih, tapi air berwarna atau air berasa. Yang sekarang ini banyak terjadi juga fenomena-fenomena anak kecil sudah banyak gagal ginjal. Karena mungkin karena banyaknya konsumsi minuman berwarna atau berasa. Ya, jadi dengan program ini kita harus mencatat lagi anak-anak itu kurang lebih 8 gelas air putih dalam sehari atau 1,5 liter. Kalau cuma saya bilang 8 gelas, nanti gelasnya kecil ya. 1,5 liter. Ya, jadi program saya untuk mengenalkan itu. Karena selama ini yang penting minum, tidak dehidrasi. Ya, itu salah. Yang penting kan air putih, konsumsi air putih yang banyak yang harus kita masukkan dalam tubuh. Itu ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kami cukupkan sekian untuk melanjutkan acara berikutnya adalah masukan dari Ibu Mentor. Kepada Ibu Panji Sejati kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Ibu Sri Rezeki yang sudah menyelesaikan rangkaian dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Untuk informasi Bapak Ibu semuanya, untuk isu yang diangkat ini adalah isu-isu yang apabila tidak diselesaikan akan berdampak negatif kepada siswa. Kemudian uji ini kemarin berkonsultasi kalau bahwasanya bahwa zaman sekarang anak-anak ini kan sering minum minuman kemasan. Minuman kemasan padahal efek jangka panjangnya itu memprihatinkan. Dan program yang disampaikan Bu Juri ini kembali sabun dino. Menurut saya luar biasa sekali dan jarang ada ide yang seperti ini. Yang saya lihat beberapa di luar orang-orang saya baru mendengar namanya Gemati Saberdino. Berarti minum air putih apalagi dibicarakan sekolah juga di rumah. Dan saya harap Gemati Saberdino ini mungkin juga ada di sekolah bisa menjadi atau diadopsi oleh sekolah sebagai kegiatan sekolah. Tapi tentunya diperlukan konsistensi dari guru sebagai kontrol kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.
Semoga yang sudah Bu Jeki disampaikan dan Bu Jeki lakukan aktualisasinya dapat berdampak baik pada SD Negeri 57 mereka. Demikian tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Pansi Sejati yang telah menyampaikan masukan kepada industri. Semoga dapat dijadikan refleksi dan evaluasi untuk perubahan yang lebih baik. Memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kami persilakan. Baik, selesai. Terima kasih. Sekian kegiatan hari ini, kurang lebihnya moderator minta maaf. Pagi-pagi pergi ke sekolah. Berangkatnya naik sepeda kayu. Mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.